Coba deh sekarang kamu cek screen time di handphone kamu. Kaget nggak lihat berapa jam yang kamu habiskan untuk scrolling media sosial hari ini? Jangan kaget kalau ternyata kamu menghabiskan rata-rata 4 sampai 6 jam sehari hanya untuk menjelajahi berbagai platform media sosial. Ya, hampir seperempat hari kamu ternyata dihabiskan untuk sesuatu yang mungkin tidak terlalu produktif. Saya sendiri pernah berada di posisi itu. Bangun tidur, hal pertama yang saya lakukan adalah membuka Instagram, mengecek Twitter, lalu scrolling TikTok sampai tidak sadar sudah telat masuk kantor. Belum lagi waktu istirahat makan siang, yang seharusnya 1 jam, bisa molor jadi 2 jam karena keasikan nonton Reels. Pulang kerja, yap, media sosial lagi yang menemani sampai mata ngantuk. Kamu pasti familiar dengan situasi ini. Lagi deadline kerjaan, tapi malah asik stalking mantan di Instagram. Atau lagi tight budget bulanan. Malah kebablasan belanja online gara-gara tergoda konten best deal yang muncul di feed media sosial kamu. Ini bukan kebetulan. Platform media sosial memang dirancang untuk membuat kita ketagihan. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana algoritma media sosial bekerja? Misalnya, kamu sekali aja nge-like video tentang tips keuangan, tiba-tiba feed kamu dipenuhi konten finance dan investasi. Scroll dikit, ketemu influencer yang promote produk keuangan. Scroll lagi, muncul iklan kartu kredit. Semua ini bukan kebetulan. Algoritma media sosial dirancang untuk memahami preferensi kita dan terus menyajikan konten yang membuat kita betah berlama-lama di platform mereka. Yang lebih mengkhawatirkan, media sosial juga menciptakan fenomena FOMO, fear of missing out, yang luar biasa. Kamu merasa harus selalu update dengan kehidupan teman-temanmu, tren terbaru, atau berita viral. Perasaan takut ketinggalan ini tanpa sadar mendorong kita untuk terus-menerus mengecek handphone. Bahkan di saat yang tidak tepat seperti rapat penting atau quality time dengan keluarga. Bicara soal FOMO, ini juga yang sering bikin dompet kita jebol. Lihat teman posting foto liburan di Bali, tiba-tiba kamu merasa butuh healing dan langsung booking tiket pesawat, padahal cicilan kartu kredit masih numpuk. Atau lihat influencer favorit kamu pakai tas branded terbaru, kamu jadi merasa kurang update kalau nggak punya barang yang sama. Parahnya lagi, banyak yang rela ngutang demi gaya hidup yang sebenarnya di luar kemampuan finansial mereka. Ngomongin soal influencer nih, mereka memang punya peran besar dalam mempengaruhi keputusan konsumsi kita. Coba deh scroll Instagram kamu sekarang. Berapa banyak paid promotion yang muncul? Dari skincare, fashion, makanan, sampai jasa investasi, semuanya ada. Yang bikin bahaya adalah cara promosinya yang halus dan personal, seolah-olah mereka benar-benar menggunakan dan merekomendasikan produk tersebut dari hati. Belum lagi tekanan untuk selalu terlihat Instagramable di media sosial. Banyak anak muda yang rela menghabiskan uang untuk beli outfit baru tiap kali hangout, atau bayar mahal buat foto di kafe estetik, cuma demi konten. Padahal uang yang dihabiskan untuk konten ini bisa dialokasikan untuk hal yang lebih penting seperti investasi atau emergency fund. Yang sering kita lupakan adalah energi emosional yang terkuras karena media sosial. Setiap kali kita posting sesuatu, ada tekanan untuk mendapatkan likes dan comments yang banyak. Kalau responnya tidak sesuai harapan, kita jadi overthinking. Apa foto aku kurang bagus ya? Captionnya kurang menarik kali ya? Atau jangan-jangan emang aku nggak seestetik teman-teman yang lain? Capek kan mikirin beginian terus? Saya pernah ketemu temen yang sampai anxiety tiap mau posting di Instagram. Dia bisa menghabiskan berjam-jam cuman untuk memilih foto, edit, bikin caption, sampai menentukan waktu posting yang tepat supaya dapat engagement maksimal. Padahal, waktu dan energi yang sama bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif, seperti mengembangkan skill baru,
atau membangun networking yang real. Bicara soal networking, media sosial memang bisa jadi tools yang powerful untuk membangun koneksi profesional. Tapi, ironisnya, banyak yang justru terjebak dalam echo chamber, di mana mereka cuma berinteraksi dengan orang-orang yang punya pandangan sama dan konten-konten yang mendukung confirmation bias mereka. Akibatnya, perspektif jadi sempit dan kesempatan untuk berkembang malah terbatas. Yang lebih memprihatinkan, ketergantungan pada validasi digital ini juga berdampak pada produktivitas kerja. Berapa kali kamu kehilangan fokus saat kerja karena notifikasi Instagram? Atau berapa kali meeting kamu jadi kurang produktif karena pesertanya sibuk update status? Multiply itu dengan jumlah hari kerja dalam setahun. Berapa banyak waktu produktif yang terbuang? Belum lagi dampak pada kesehatan mental. Constant exposure terhadap highlight reel kehidupan orang lain di media sosial bisa bikin kita merasa tidak puas dengan hidup sendiri. Padahal kita tahu kalau yang ditampilkan di media sosial cuma bagian terbaiknya aja. Tapi tetap aja, comparison is the thief of joy. Kita jadi lupa mensyukuri apa yang kita punya karena terlalu sibuk membandingkan diri dengan standar tidak realistis di media sosial. Dampak finansialnya juga nggak main-main. Coba deh kamu tracking berapa uang yang udah kamu keluarkan untuk hal-hal yang sebenarnya cuma karena pengaruh media sosial. Dari subscription premium berbagai platform, biaya paket data yang membengkak, sampai impulsif buying karena tergoda iklan atau endorsement. Belum lagi kalau kamu termasuk yang suka ikut-ikutan tren, seperti beli gadget terbaru atau fashion items yang lagi viral. Terus gimana dong? Masa kita harus lepas total dari media sosial? Tentu nggak segampang itu. Media sosial udah jadi bagian integral dari kehidupan modern kita. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menggunakannya secara bijak dan tidak membiarkan dia mengontrol hidup kita. Langkah pertama yang bisa kamu lakukan adalah audit penggunaan media sosial kamu. Coba track selama seminggu berapa jam yang kamu habiskan di tiap platform. Aplikasi apa yang paling banyak menyita waktu kamu? Konten seperti apa yang bikin kamu ketagihan scrolling? Dengan memahami pola penggunaan media sosial kamu, akan lebih mudah untuk membuat batasan yang sehat. Kamu juga bisa mulai dengan digital detox yang realistis. Nggak perlu langsung hapus semua akun media sosial kamu. Mulai dari hal-hal kecil, seperti tidak mengecek handphone 1 jam sebelum tidur dan 1 jam setelah bangun, atau mematikan notifikasi dari aplikasi media sosial saat jam kerja. Small steps, but make it consistent. Untuk masalah finansial, coba bikin cooling period sebelum membeli sesuatu yang kamu lihat di media sosial. Minimal tunggu 24 jam sebelum memutuskan untuk check out barang yang kamu incar. Seringkali, setelah euforia awal hilang, kita jadi lebih bijak dalam menilai apakah barang tersebut benar-benar kita butuhkan atau cuma karena FOMO. Yang paling penting, mulailah membangun kehidupan yang bermakna di dunia nyata. Invest waktu dan energi kamu untuk developing real skills, building genuine relationships, dan menciptakan pengalaman yang benar-benar memorable, bukan cuma untuk konten. Remember, no one at the end of their life wishes they had spent more time scrolling through social media. Media sosial itu ibarat pisau bermata dua. Kalau digunakan dengan bijak, dia bisa jadi tools yang powerful untuk networking, pembelajaran, dan personal branding. Tapi kalau kita yang dikontrol oleh media sosial, dia bisa jadi pencuri yang menguras waktu, energi, dan uang kita tanpa kita sadari. Jadi, mulai sekarang, coba deh lebih mindful dalam menggunakan media sosial. Set boundaries yang jelas, both in terms of time and money. Fokus pada creating value, bukan just consuming content. Dan yang paling penting, remember that your worth isn't measured by likes, followers, or how aesthetic your feed looks. Pada akhirnya, hidup yang bermakna adalah hidup yang kita jalani dengan present dan purposeful.
bukan yang kita habiskan untuk scrolling endless feeds atau mengejar validasi digital. So, ready to take back control from social media?